Israel sekarang bukan hanya diserang rudal dari langit, tapi juga dari dalam pikiran rakyatnya sendiri. Di saat sirene meraung, rudal berjatuhan, dan Tel Aviv berubah jadi tempat pengungsian. Justru pesan-pesan teror malah datang dari ponsel rakyatnya sendiri. Pesan palsu, siaran TV yang dibajak, suara azan di radio TV Israel. Semua ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan. Iran tidak hanya membalas serangan dengan misil, tapi juga dengan perang cyber yang menghancurkan mental. Suasana di Tel Aviv tak lagi seperti kota metropolitan. Dari hari ke-6 perang, parkiran bawah tanah berubah jadi kamp pengungsian darurat. Bukan hanya bunker pribadi yang terisi, tapi tempat parkir pun kini penuh dengan tenda-tenda, makanan, air, dan tangis anak-anak. Menurut laporan dari France 24, banyak keluarga, terutama yang tinggal di pusat kota, tidak lagi memiliki shelter pribadi. Dan untuk membawa anak-anak kecil ke shelter umum di tengah malam, saat sirene meraung, itu bukan hal yang mudah. Seorang warga bernama Mali Papirani berkata dengan jujur apa yang ia rasakan. Because the Iranian missiles are a lot bigger, they're a lot louder, they're a lot scarier, and they do a lot more damage than the Lebanese, the Houthis and Hezbollah rockets. So we've seen a lot of damage, so we found it better to just play it safe by coming here. Wakil Wali Kota Tel Aviv, Zipi Brad Frank, banyak yang merasa tertipu. Serangan Israel ke Iran itu bukan sekadar perang, tapi operasi senyap penuh kebohongan yang bahkan warga Israel sendiri dilarang tahu. Rumah sakit, kampus, sampai kantor berita dihantam rudal. Lalu bilang serangan presisi. Gak masuk akal kan? Bahkan media di negara yang ngaku paling demokratis di Timur Tengah disuruh diam. Dan kalian tahu yang lebih gila? Israel ngaku menang, padahal mereka yang minta gencatan. Ini bukan sekadar cerita perang, tapi tentang sensor, bom uranium, dan kebohongan yang bisa meledak di depan pintu kita. Stay di sini, karena yang bakal aku bagikan gak akan kalian temukan di berita mainstream. Di tengah klaim sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, Israel justru memperlihatkan wajah otoriternya yang sesungguhnya. Ketika Iran melancarkan serangan balasan bertajuk True Promise, publik Israel tak benar-benar tahu apa yang terjadi. Banyak media dilarang melaporkan kerusakan di pangkalan militer IDF dan hanya menyiarkan narasi resmi pemerintah. Semua terkendali. Padahal, menurut jurnalis investigatif Rafir Drucker, kerusakan nyata jauh lebih besar. Ia menyatakan, orang-orang tidak menyadari betapa tepatnya tindakan Iran dan seberapa besar kerusakan yang mereka sebabkan. Ia menyebutkan, banyak serangan rudal terhadap pangkalan strategis yang tidak pernah dilaporkan. Bahkan akun resmi pemimpin tertinggi Iran Khamenei di X menyatakan, rezim Zionis hampir bertekuk lutut di bawah pukulan Republik Islam, Israel dihancurkan. Namun rakyat Israel dan dunia dibiarkan buta. Sensor ketat diberlakukan. Bahkan, RT melaporkan, klaim seperti Israel was crushed tak pernah tampil di media lokal. Demokrasi seharusnya terbuka pada kebenaran, bukan menutupi fakta demi menyelamatkan citra rezim. Israel ingin dunia percaya mereka menang, padahal dalam diam, mereka sedang bertekuk lutut.